Beliau seorang yang teguh pada prinsip dan konsep. Tahun 2015 setelah beliau selesai dari pendidikan, sempat bekerja di suatu perusahaan, kemudian dengan niat yang besar, dia ingin menjadi seorang entrepreneur. Apapun yang terjadi, bismillah, tentunya dengan doa dari kedua orang tuanya. Tahun 2015, beliau mendirikan suatu usaha, Jarjas Design. Kemudian 2017, otodikta, beliau kembali membuka konsultan desain, yaitu disebut True Branding and Design Consultant. Pada waktu yang sama, beliau berpartner dengan istrinya, yaitu Osaka Kandara, sarjana teknik dari Undip. Mereka membuka usaha disebut Alesia Home Spa. Kemudian sampai dengan sekarang 2020 Mas Erik sebagai narasumber UMKM di Dinas Pariwisata ya, Dinas apa nih? Di Surabaya. Dinas Koperasi di Surabaya. Oke lah, tidak berpanjang lebar, saya tambahkan beliau mempunyai putra-putri 3 orang, yang paling besar umur 6, menginjak 7 tahun. Kemudian banyak yang kita perlu gali pada beliau. Allah dalam waktu 60 menit ke depan, kita akan mendengarkan bersama materi yang akan disajikan pada beliau. Dan saya ingin kita di sini lebih banyak berdiskusi ya. Mohon mudah-mudahan sekalian mempersiapkan pertanyaan yang cantik ya, biar bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, kepada narasumber kita Ahmad Tariq Wibowo, dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Mama sehat, Ma? Alhamdulillah. Ya, semoga teman-teman semua yang di rumah dan dimanapun berada sehat walafiat semua ya. Oke, untuk slide-nya nanti saya dibantu sama host-nya ya, Mbak Licoy. Ya, Mbak Licoy. Ya, ini sebelum masuk ke slide, jadi emang ini kan konsepnya talk show ya, Maya. Jadi emang lebih enak nanti teman-teman yang ingin bertanya gitu, itu bisa chat di kolom komentar ya, di kolom chat. Kita akan beberapa kali jeda untuk bisa teman-teman bertanya ya. Terus untuk koneksi ya, satu lagi, biasanya kalau malam kalau di tempat Erik ini kadang suka on off ini. Jadi ya semoga insya Allah lancar ya Maya, satu jam kurang lebih ya, 1 jam ke depan. Gitu. Terus apa lagi ya? Ya terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya dari mana-mana. Ada yang paling jauh, boleh? Ini Mbak Rista dari Hong Kong. Oh, ada yang dari Hong Kong? Ya. Wah. Mbak Ria dari Singapura. Arista. Ya. Oke. Ya, ada dari Aceh. Dari Aceh? Ibu As. Oh. Ya. Okay. Dari Palu juga ada. Ya. Alhamdulillah ya, dari seluruhnya. Kayaknya ini yang terbanyak deh selama Erik ngisi webinar. Oh, alhamdulillah. Bentar lagi ya hampir 100 itu, ini belum pada 100. Ada yang nggak bisa ya mungkin. Kenapa?
Ada yang nggak bisa masuk. Ada yang nggak bisa masuk. Oh, dia bisa masuk ya. Nanti mungkin di rekam, tapi Mbak Lico nanti tolong diedit ya. Kalau saya ada yang nggak penting-penting itu dipotong aja. Karena ya, sudah bisa dipresentasiin. Baik. Untuk yang lain kerjasamanya untuk mematikan mikrofon ya. Oke. Oke, baik. Yang mungkin di paling pertama dulu ya, saya juga mau mengucapkan untuk Mbak Licoy dan tim dari apa Pak tugasnya? Omoa. Omoa ya. Iya. Boleh kata sedikit biar teman-teman paham juga nih kita lagi ada di mana nih sekarang. Oke, ini Oke, komunitas dari awal aja dari awal. Ini adalah komunitas di halaman pertama. Atau saya coba share screen sendiri ya kali ya, bisa nggak ya? Apa nih? Apa? Untuk? Oke. Ya. Sebentar ya, saya coba share screen sendiri ya. Sudah saya jadikan co-host, Kak. Oke. Siap. Sebentar. Ya, sudah keluar di halaman teman-teman semua? Belum. Ada talk show Jumat, tulisannya gitu. Oke, sudah ya. Ya, itu di halaman pertama. Oke ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Mbak Rikoy, tim dari Omoa ya, Omoa ya, Omoa singkatan One Month, One Al-Quran. Nah ini jadi mulia banget, dan mulia sekali ya teman-teman ini dengan visi misinya 1 bulan 1 Al-Quran berarti artinya ya. Iya. Dan di situ selain kegiatan itu juga ada tadi seperti talk show ya setiap Jumatnya mah. Iya. Jumatnya, dan ini saya alhamdulillah yang ke-4. Oke. Terus tidak lupa juga dari Yayasan Al-Mulia, dan hari ini saya mengisi dengan mengangkat tema menemukan partner dan pasangan hidup. Ya ini kenapa sih ini tema saya ambil, karena memang saya pertama ini dari pengalaman ya, dari sebuah pengalaman, dan mungkin pengalamannya nggak lama itu, jadi kayak di umur saya yang sudah 30 sekian, saya sama istri itu baru berdiskusi gitu. Oh ternyata ini loh, kita ini partner hidup loh. Oh ternyata kita ini pasangan hidup loh gitu. Jadi semua ini keluar barusan banget, dan ini pun ya, nggak lepas juga dari Osa ya, istri saya, dalam menentukan tema ini gitu. Dan alhamdulillah ternyata teman-teman juga antusias. Selain salah satunya teman saya juga ada sih yang gabung di sini berdasarkan pengalaman juga ya, mungkin di dalam perjalanannya dia ada kegalauan gitu, antara ini partner atau pasangan sih sebenarnya. Nah, ya ini judulnya. Ya, sebelumnya saya akan kenalkan sekali lagi. Tadi terima kasih sudah diinformasiin sama Mama. Background saya sendiri tadi wirausaha kurang lebih dari tahun 2015. Jadi di situ saya baru merit itu kalau 2014 akhir merit. Di awal merit itu saya langsung buka usaha juga di situ. Jadi awal usaha saya sampai alhamdulillah saat ini sudah dipercaya untuk mengisi beberapa pelatihan gitu, dan menjalankan usaha.
Alhamdulillah saat ini dikaruniai 3 orang anak. Terakhir yang ada di foto itu anak 1 kedua ya kalau salah. Oke. Nah, kita masuk aja langsung. Jadi mungkin 30 menit ke depan, 15-20 menit ke depan ya, saya akan memaparkan beberapa materi. Nanti setelah itu bisa diarahkan sama moderator untuk bisa membuka tanya jawab. Gitu. Jadi ini untuk membuka yang perlu kita pahami sebelum menentukan apa sih partner atau apa sih pasangan hidup. Kita kembali lagi bahwa rezeki, ajal, amal, sama nasib kita, baik atau buruknya, ibaratnya keberuntungannya, itu sudah ditentukan jauh-jauh sebelum pasat ini ya, ketika ditiupkan ruh ke kita gitu. Jadi ini yang sering kita lupa bahwa semua itu sudah sudah diatur gitu, baik itu rezeki, baik itu ajal, amal dan nasib kita gitu. Nah, tinggal gimana kita menjalaninya, apakah kita bersyukur atau apakah kita di dalam perjalanannya ya belok ke kiri atau belok ke kanan. Nah, ini nanti akan kita temuin. Nah, kalau ngomongin rezeki, banyak ya, rezeki itu banyak banget, ada harta, makanan, keturunan, lingkungan, jodoh, itu juga termasuk. Dan apalagi di saat pandemi sekarang, banyak teman-teman yang memang mungkin struggle, ya, berjuang banget untuk mendapatkan harta gitu, atau misalkan untuk makanan, minuman, atau ada teman lain yang secara harta dia sudah punya, tapi mungkin dia belum dikasih rezeki keturunan, itu pun juga ada gitu. Nah, selain itu lingkungan, ini lingkungan pun juga termasuk salah satu rezeki. Kalau teman-teman menyadari kalau lingkungan kita baik, yaitu termasuk rezeki yang alhamdulillah baik ya buat kita semua. Tapi kalau lingkungan kita toksik gitu, artinya setiap hari kita ngedengerin hal-hal yang negatif, setiap hari kita kita membaca ya, akhirnya mau nggak mau akhirnya kita terikut sama lingkungan yang toksik tersebut gitu. Nah, itu juga pilihan kita mau ikut seperti itu atau enggak. Nah, terakhir salah satunya yang akan kita angkat tentang jodoh juga ya. Nah, jodoh itu juga termasuk rezeki. Ada yang memang mereka nikah cepat, ada yang nikah di umur 30-an, ada yang mungkin jodohnya ketemu di umur 40-an gitu. Jadi itu semua termasuk rezeki yang Allah berikan ke kita, dan masih banyak lagi rezeki yang kita dapatkan ya. Nah, sekarang kalau ngomongin jodoh, saya coba bagi menjadi 2 hal, yaitu partner hidup dan pasangan hidup. Nah, kenapa sih 2 hal ini yang saya angkat? Ini saya angkat berdasarkan pengalaman hidup saya juga ya. Jadi ketika kita menjalankan sebuah bisnis, misalkan teman-teman di sini ada yang mau merintis usaha gitu, ada teman-teman yang sudah merintis usaha atau yang belum merintis usaha ya. Nah, biasanya nih kalau misalkan masih merintis, biasanya sama temennya nih, sama partnernya nih, sama temennya, ayo kita bikin usaha bareng-bareng yuk, kita ngerintis dulu yuk bareng-bareng gitu. Terus setelah nanti kalau sudah usahanya sudah gede, ya ini untuk modal kita bersama ke depannya, misalnya untuk nikah gitu. Nah, ada yang seperti itu, ada yang juga ada yang berpikir juga nggak ke arah bisnis, ada juga yang memang ya udah yang penting saya menemukan pasangan yang hidup yang cocok dengan saya gitu, yang bikin saya adem hatinya dan nyaman. Nah, kedua hal ini ada memang tidak secara langsung beririsan ya, tapi pada kenyataannya nanti ketika teman-teman sudah menikah atau teman-teman sudah seperti saya ya, di umur yang memang sudah memiliki tanggung jawab, secara langsung dan tidak langsung ya, partner hidup dan pasangan hidup itu akan jalan beriringan gitu. Nah, perlu teman-teman ketahui yang mana yang menjadi partner hidup kita, yang mana yang menjadi pasangan hidup kita, dan yang mana yang bisa menjadi keduanya, partner hidup dan pasangan hidup gitu. Bukan berarti teman-teman yang hanya menemukan partner saja atau pasangan hidup aja itu jelek, enggak. Saya nggak bilang buruk
tidak. Tapi teman-teman butuh memahami bahwa ini beda antara partner dan pasangan hidup tuh beda gitu. Karena kalau misalkan kita mencampur adukan, yang terjadi kita berekspektasi terlalu tinggi gitu. Kalau berekspektasi terlalu tinggi terhadap pasangan atau terhadap partner, akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi kecewa. Nah, dari kecewa itu mulailah hal-hal negatif itu masuk ke kita. Entah kita jadi cemburuan, entah kita jadi pesimis terhadap pasangan atau terhadap partner dan lain-lain gitu. Nah, jadi sebelum terjerumus ke hal tersebut yang negatif, saya di sini mengajak teman-teman untuk mengevaluasi diri ya, kira-kira siapa sih partnerku, siapa sih pasanganku, seperti itu. Oke, nah ini sebentar. Ya. Ya, apa sih yang perlu kita lakukan? Nah, jadi saya juga coba untuk membaca beberapa referensi ya dari apa sih yang perlu kita lakukan untuk bisa menemukan partner atau pasangan hidup. Nah, jadi ini cukup bagus juga, cukup baik untuk saya share. Pertama yaitu asah hati. Asah hati itu apa sih? Asah hati itu seperti kita melakukan sholat berjamaah, kita baca Al-Quran, kita sholat, ikut pengajian untuk yang muslim seperti itu ya. Jadi kita sholat istikharah, sholat untuk memilih. Jadi itu yang perlu kita lakukan, yaitu mengasah hati. Itu pertama. Nah, apakah sudah teman-teman lakukan hal ini gitu? Jadi ketika galau ya, ketika galau partner dan pasangan, yang perlu teman-teman lakukan yaitu pertama yaitu asah hati dulu. Gitu. Nah, nanti dari situ biasanya dapat clue ya, tanda-tanda nih, apa sih, siapa sih yang cocok, siapa yang enggak. Nah, kalau dulu sih pengalaman dari awal mungkin nanti bisa konfirmasi ke ibu saya juga, ke mama, ketika masa kegalauan yaitu di tahun 2014 ya, di tahun 2014 itu lagi semangat-semangatnya untuk belajar Quran, terus kemudian ikut kajian-kajian di situ. Nah, semakin ikut kajian, semakin ikut ini, akhirnya semakin kuat tekad saya. Jadi tadi bunda saya, mama saya bilang, ini Erik tuh orang yang berprinsip teguh. Nah itu, jadi awal mulanya itu yang saya lakukan memang mengasah hati dulu gitu. Nah jadi ketika sudah seperti itu, saya sudah punya prinsip dan memang apa yang terjadi ketika misalkan saat itu ya di tahun 2014 saya ketemu sama si A, terus saya coba memperkenalkan ke orang tua dan tidak ibaratnya belum di approve ya proposalnya, ya udah saya ikhlas gitu. Saya nggak merasa kok mama seperti ini sih, kok mama seperti itu sih gitu, enggak gitu. Karena pada dasarnya kita sudah tadi ya, kita sudah paham bahwa jangan pernah memaksakan gitu, karena di situ di dalam kita mengasah hati kan kita juga belajar untuk mengikhlaskan gitu, tapi tetap berusaha. Itu pertama. Terus kedua, nah asah mental. Jadi untuk teman-teman yang masih galau-galau, setengah galau gitu, kira-kira apa sih yang perlu ditingkatkan, yaitu kedua asah mental. Asah mental ini apa? Jadi salah satu contohnya ya, bisa menjadi aktivis, terus atau bisa menjadi relawan nih di saat pandemi seperti ini. Coba sesekali teman-teman lihat beberapa akun-akun Instagram yang misalkan membuka relawan-relawan ya, untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Nah, itu bisa mengasah mental teman-teman semua. Atau bisa juga untuk coba bisnis. Jadi, kalau yang memang sukanya ke bisnis ya, coba sesekali mikir kira-kira buka bisnis apa ya. Nah, itu melatih atau mengasah mental. Nah, nanti setelah memang prosesnya tidak sebentar ya. Karena di situ akan ada proses yang tidak sebentar. Jadi ceritanya kalau dulu sih di tahun 2014 itu saya juga ikut beberapa kali ikut relawan dari Al-Azhar sebagai
di lembaga amil zakatnya ya waktu itu. Nah dari situ saya akhirnya belajar juga dan ketemu sama teman-teman. Jadi networking lah akhirnya. Nah itu akhirnya membuat mental saya lebih oke. Waktu itu saya mengambil menjadi event organizer. Akhirnya saya berani untuk tampil berorganisasi dengan teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan di antara kakak beradik nih, saya sama abang saya sama adik saya, kalau saya itu tipikalnya emang lebih nggak begitu banyak omong gitu. Mungkin dari kakak beradik itu ya saya biasa-biasa aja gitu. Tapi dari sini, dari mengasah mental saya, ya ketemulah sama orang-orang yang memang alhamdulillah sampai saat ini itu menjadi partner hidup saya gitu. Jadi teman-teman bisa menyicilnya dengan seperti itu ya. Terus ketiga, asah skill. Nah, jadi ini juga cukup penting ya untuk teman-teman yang masih terutama yang masih merintis ya. Waktu itu pun juga yang saya lakukan, kalau teman-teman tahu sekarang kan saya usahanya di bidang desain ya, di bidang branding dan desain. Nah, padahal background saya sendiri, saya di Universitas Indonesia itu tidak sama sekali belajar tentang desain gitu. Dan yang saya lakukan yaitu saya mengembangkan hobi saya atau skill saya yang saat itu suka dengan desain. Nah, alhamdulillah dengan kita mengasah tersebut kita waktu itu ya dengan saya belajar desain, saya ikut komunitas, saya ketemu sama teman-teman partner bisnis saya, dan di situ ternyata saya ketemu jodoh saya juga gitu. Waktu itu ketemu si Osa di salah satu pelatihan, istri saya di situ gitu. Jadi coba sesekali mungkin apa sih yang menjadi hobi teman-teman semua coba dikembangkan. Nah, itu bisa salah satu cara untuk gimana kita meningkat mencari atau menemukan partner atau pasangan hidup kita gitu. Terus poin keempat yaitu asah fisik. Nah, kalau asah fisik tentunya di saat pandemi sekarang ini kita perlu menjaga kondisi badan kita ya, olahraga, makan sehat, dan tidak tidak jarang-jarang bergadang, jangan sering-sering bergadang ya, meskipun saya juga sering bergadang ya, seperti itulah. Jadi perlu kita menjaga kesehatan kita karena kita tidak tahu meskipun yang menurut kita baik tapi belum tentu secara secara tubuh kita juga baik gitu. Jadi sering-sering juga berkonsultasi sama teman-teman yang sudah yang lebih expert ya, yang lebih expert di bidang kesehatan gitu. Nah, jadi 4 hal ini saya ambil sumber dari ada pembicara ya, dan ini menurut saya ini cukup relevan banget gimana kita mengasah diri kita untuk bisa menemukan partner dan pasangan hidup kita. Oke. Ya, masih online semua apa sudah tertidur? Mama? Masih lanjut. Masih. Ya. Lagi fokus dengerin. Nyimak. Sudah malam soalnya nih. Kalau misalkan saya lamaan dengerin suara saya, ntar dongeng. Oke, Mbak. Ya, Mama nanti ini untuk moderator atau tanya jawabnya nanti gimana formatnya? Sebentar. Lagi online nggak, Mama? Bunda Murni belum online ya? Masih online, namun mana nih? Oke. Iya? Oke. Saya lanjut lagi. Apa mau buka dulu sesi? Gimana teman-teman? Ini biasanya kita semua lanjut dulu. Oke. Oh, di terakhir ya? Kita baru tanda jawab. Oke, siap-siap. Oke, lanjut ya. Tapi yang lain sudah mencatat ya. Nah, jadi sekarang kita ngomongin partner hidup. Nah, kalau misalkan ngomongin partner hidup, ini kalau bahasa gaulnya sih soulmate ya. Teman-teman, nggak sedikit juga yang soulmate akhirnya menjadi pasangan hidup ya. Tapi sebelum menjadi pasangan hidup, berarti kan dia menjadi soulmate kita atau jadi partner kita. Nah, kalau misalkan partnernya
lawan jenis biasanya yang menikah ya, atau ya jadi sahabat gitu. Tapi kalau misalkan kayak saya sendiri partner hidup bisa dibilang ada salah satu ya sahabat saya dari zaman saya kuliah sampai saat ini gitu. Nah kalau kata istri saya termasuk orang yang temennya sangat sedikit gitu. Jadi dari dulu temennya sama dia lagi. Ya itu yang namanya menurut saya partner hidup ya. Jadi teman-teman semua mungkin juga bisa mencari partner hidup. Apa sih yang jadi ciri-cirinya? Ini saya bagi menjadi 3. Pertama, dia punya nilai tambah ya. Biasanya kalau partner hidup kita punya kelebihan sesuatu, tapi si partner hidup juga punya kelebihan sesuatu yang akhirnya kita saling membutuhkan gitu. Jadi misalkan saya lebih bisa ya, ahli di bidang hal-hal yang berbau desain gitu. Terus teman saya dia lebih ahli di bidang yang terkait dengan bahasa atau negosiasi. Akhirnya kita saling kerjasama dan dia jadi partner hidup saya gitu. Terus kedua, komitmen. Nah, komitmen ini biasanya, nah ini agak-agak susah nih. Karena kalau misalnya kita tidak komitmen, biasanya clash di tengah. Terus akhirnya bubar di jalan. Nah, mungkin di sini teman-teman yang baru merintis usaha ya biasanya ya. Teman-teman merintis usaha, ajak teman-temannya, ayo kita bikin usaha bareng-bareng gitu, ayo kita bikin usaha, ini visi misi kita yang kita jalanin gitu. Tapi nggak sedikit juga yang akhirnya pisah di jalan gitu. Nah, tips saya memang komitmen ini biasanya pertama teman-teman komitmen itu berawal dari diri sendiri gitu. Jadi komitmen itu bukan bergantung dari orang lain. Jadi pertama komitmen ke diri sendiri, dan ketika teman-teman sudah bisa menjaga komitmen diri sendiri, baru mulai membuka partner dengan orang lain gitu. Kalau saya sih tips saya biasanya kalau kita cari partner dalam bidang bisnis ya, ya minimal 1 atau maksimal 2 lah, itu sudah cukup. Nah sisanya itu menjadi support aja gitu. Jadi bukan partner hidup kita gitu. Karena kalau kita ngomongin partner ini benar-benar dia akan tahu apa yang kita pikirkan, dan dia menjadi nanti di poin selanjutnya ada penjelasan apa sih perbedaan antara partner dan pasangan hidup gitu. Nah terus ketiga, memiliki chemistry. Nah kalau chemistry, iya pastinya ya, apa sih yang bikin beda? Jadi paling simpel gini kalau chemistry, kita dekat ke seseorang tapi nggak tahu apa sih alasannya gitu. Nah itu namanya juga chemistry ya, itu sesuatu yang nggak bisa kita jawab dengan logika kita. Jadi kayak tadi istri saya nanya, kok teman kamu tuh itu aja? Ya sebenarnya temanku tuh ada sih beberapa, tapi chemistry-nya tuh sama si orang ini gitu. Entah kenapa kita berhubungannya sama si orang ini aja. Nah itu. Nah jadi ketika ketiga poin ini sudah bisa terjawab, nah itu tanda-tanda kalau dia itu sudah jadi partner hidup kamu gitu. Nah kenapa sih penting ya untuk partner hidup? Seperti yang di awal saya bilang, karena partner ini nanti selama kita, ya alhamdulillah di umur saya yang 30-an ini gitu, dia akan tetap menjadi bagian dari perjalanan hidup kita gitu. Entah si partner ini jadi pasangan, atau si partner ini jadi teman bisnis atau teman ngobrol kita gitu. Jadi penting banget kita sudah mulai menemukan ya partner hidup kita. Seperti itu. Nah, ini yang tadi saya bilang pembagian ya atau perbedaan yang mudah kita pilah ya antara partner dan pasangan. Nah, kalau partner itu memberikan pelajaran yang tadi saya bilang dia tidak segan-segan atau tidak sungkan untuk mengasih tahu hal yang baik atau buruk ke kita. Jadi biasanya kalau soulmate ya biasanya ya seperti itu, dia apa adanya. Kalau kamu dia bilang oke, ya dia oke gitu. Tapi kalau misalkan cuma oke di depan, terus di belakang kita di belakang kita dijelekin, nah itu sudah dicoret aja, sudah ditempel aja itu. Jangan jadi menjadi partner hidup kita. Terus kemudian kalau pasangan hidup, nah pasti kalau pasangan hidup at the end itu ya hidup bersama gitu. Ketika jadi ketika partnernya sudah oke, ya beruntung banget kalau teman-teman sudah menjadi partner hidup, sudah menemukan partner hidup, dan dia menjadi pasangan hidup teman-teman juga. Nah,
Karena di dalam berkeluarga nanti dia akan memberi apa ya? Ketika partner dan pasangan hidup ini tinggal menjadi sebuah keluarga, nanti di dalam keluarga tersebut ketika si suami ini contoh ya, si suami melakukan hal yang salah gitu atau melakukan hal yang tidak benar gitu, si pasangan ini akan memberitahu bahwa ini salah gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita hidup hanya sebagai pasangan, ya hidupnya bareng aja gitu. Jadi belum tentu dia akan berani untuk ngasih tahu ini hal yang baik atau yang buruk gitu. Jadi nah ini yang terjadi ya bisa dibilang di beberapa keluarga-keluarga muda kali ya. Jadi ada yang ngerasa ya udah dia pasangan hidup saya punya kehidupan sendiri, dia punya kehidupan sendiri gitu. Akhirnya ya udah hanya hidup bersama tapi tidak saling memberikan pelajaran satu sama lain. Nah itu ya bedanya ya. Jadi teman-teman bisa ngebedain ya antara partner, dia ini partner dan pasangan atau dia hanya sebagai pasangan saya saja gitu. Oke, itu poin pertama. Terus kedua, perbedaannya kalau yang partner itu membentuk secara spiritual, kemudian kalau pasangan itu membentuk emosional dan terhubung secara intelektual. Nah, ini apa sih maksudnya? Nah, kalau partner ini dia apa ya? Dia membentuk kita human ya. Jadi misalkan contoh ketika kita masih kuliah atau masih sekolah, biasanya teman kita atau soulmate itu akan membentuk karakter kita, ya nggak sih? Jadi secara nggak langsung yang membentuk itu bukan pasangan loh. Pasangan itu family pada akhirnya. Ya, yang penting itu yaitu partner hidup di awalnya. Makanya tadi di awal saya bilang lingkungan yang toksik langsung kalian delete aja gitu. Karena kenapa? Karena dia akan membentuk kita. Kalau kalian teman-teman salah mencari partner hidup, ya dia akan membentuk kita humannya gitu. Nah, yang kasihan yang mana? Yang kasihan yang pasangan hidup gitu. Karena pasangan hidup itu ya kalau misalkan memang pasangan hidup kita ketemunya kayak saya sama istri saya ya, memang kita ketemu di satu momen yang memang masing-masing kita nggak tahu background kita masing-masing gitu. Nah kalau misalnya kalau pasangan hidup ya seperti itu, jadi terbentuknya emosional itu ketika setelah menikah. Jadi dari situ baru kita mulai belajar, mulai kita saling mencocokkan satu sama lain gitu. Nah itu beda ya dengan partner hidup. Kalau partner hidup itu membentuk kitanya, tapi kalau pasangan hidup kita belajar secara emosi, secara intelek untuk bisa saling terhubung satu sama lain. Gitu. Jadi sekali lagi penting banget untuk teman-teman bisa mencari partner hidup yang tepat ya. Oke, terus yang ketiga, sebenarnya ada beberapa poin sih ini yang saya masuk 3 aja. Yang ketiga yaitu apa sih partner hidup? Partner hidup itu ya kita membentuk kita untuk tumbuh sebagai manusia. Kalau pasangan hidup itu memberikan kita kenyamanan. Ini sebenarnya hampir sama dengan poin kedua. Karena dengan partner hidup itu, kalian teman-teman bisa lihat dari kita terbentuk dari ya sekarang ya lingkungan yang akhirnya membentuk kita sebagai seorang Erik gitu atau seorang Mbak Ikoy gitu. Bisa kita evaluasi bahwa lingkungan kita ini akhirnya membentuk seperti kita. Nah itu sih partner hidup. Nah sedangkan kalau pasangan hidup in the end yaitu fungsinya memang untuk memberikan kenyamanan gitu pada akhirnya. Nah memang ketika ya pada kenyataannya mungkin ada yang merasa pasangan hidup saya setelah saya coba untuk membentuk emosional, terhubung secara intelektual, ibaratnya setelah coba berkomunikasi, kok akhirnya merasa nyaman, ya alhamdulillah. Kalau misalkan merasa nggak nyaman, ya berarti itu belum terbentuk, belum terhubung lah istilahnya ya. Nah jadi pada dasarnya itu ya untuk partner hidup dan pasangan hidup. Nah kedua hal ini tadi saya bilang bisa jadi pasangan hidup kita tuh jadi partner kita. Contoh apa yang kita lakukan, misalkan pekerjaan rumah, partner kita tahu nih, misalkan istri saya Osa, dia mau dia mau buka usaha gitu, dia mau kerja, nah dan itu haknya gitu. Jadi bukan itu haknya istri saya untuk dia bisa bekerja gitu. Nah tapi
ya kewajiban saya yaitu saya harus membantunya gitu, membantu istri saya untuk bisa membantu istri saya untuk bisa bekerja gitu. Jadi saya tidak ada hak untuk melarang, tapi saya juga wajib untuk bisa membantunya atau bisa menolongnya. Nah jadi seperti itu ya, kalau untuk pasangan hidup kita ketika kita sudah tahu kewajiban dan hak, kita enak nyaman gitu, dan kita bisa jadi partner untuk pasangan kita juga gitu. Ya, kembali lagi ke slide pertama bahwa tadi rezeki, ajal, amal, dan nasib baik atau buruk itu sudah ditentukan jauh ketika kita dititipkan ruh ya. Jadi dan pasti surga dan neraka itu kan pilihan ya sebenarnya, adanya baik dan buruk dan opsional yang kita pilih. Apakah kita mau ke lingkungan yang toksik atau misalkan kita pilih ke teman yang lingkungan yang baik, itu kan sebuah pilihan ya. Terus ketika teman-teman sudah menentukan di awal, oke, saya lebih nyaman dengan partner saya maunya pasangan hidup saya, ya udah saya dengan pasangan hidup aja gitu, tapi tidak mau berpartner lebih jauh gitu, karena saya tahu dengan saya berpartner atau kerja sama pasangan saya ntar malah makin buruk. Nah itu juga pilihan. Jadi kembali lagi nggak ada sih sebenarnya yang baik atau buruk untuk itu balik lagi ke teman-teman semua, itu pilihan ya. Tinggal teman-teman sudah menyadari nih bahwa di dalam nanti ketika teman-teman berkeluarga, atau misalkan di sini yang sudah ada yang berkeluarga ya, bahwa di dalam keluarga itu ada yang namanya pasangan dan partner hidup gitu. Jadi kalau sudah tahu itu, kita kan sudah nyaman ya. Oh ya udah, suami saya ini lebih suka dia kerja sendiri, ya udah nggak apa-apa. Dia sudah lebih nyaman berpartner sama temennya gitu. Ya udah, fungsi saya sebagai pasangan ya saya harusnya apa tadi? Yaitu memberikan kenyamanan gitu. Jadi stop sampai situ, jangan berekspek ya udah nih saya bantuin kerja nih, apa yang bisa saya kerjain. Nah, ketika kita memaksakan seperti itu sudah ngelewatin batas ya, artinya kita berusaha untuk menjadi partnernya. Nah, sedangkan untuk ke tahap itu, kalau kita tarik lagi tadi ya, untuk menjadi partner itu butuh ikatan yang lebih dalam lagi gitu. Jadi lebih baik ya udah cukup sampai segitu aja biar sama-sama nyaman gitu. Ya, at the end sih seperti itu sih sebenarnya. Oke, tunggu, ini ada lagi nggak? Oh ya, udah terakhir sih. Sorry Mbak Riko ya, nggak lengkap banget, tapi insya Allah ini sudah tersampaikan sih. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang mau sharing tentang partner, pasangan, atau mungkin pengalaman, atau mau cerita juga, ya bisa di-share. Nanti kita, saya juga bisa mungkin kasih masukan dari sudut pandang saya sih. Mungkin itu sih, Mama. Iya. Terima kasih. Alhamdulillah, sungguh menarik ya. Seolah-olah Bunda kembali ke masa 30 tahun yang lalu. Memang sedikit berbeda ya. Ini kalau Bunda kan zamannya baby boomers, kalau Mas Erik kan zamannya milenial ya. Apalagi sekarang ada generasi Z ya. Gen Z. Ya, XYZ. Kembali, apapun itu juga, kita tetap mempunyai satu konsep prinsip bahwa kehidupan kita ini tidak lepas dari pengendalian yang Maha Pencipta. Itu ya, nomor satu ya. Bahwasanya apapun yang kita laksanakan saat ini adalah dalam rangka mencari ridhonya. Tentunya di dalam ridhonya itu ada kenikmatan yang akan kita peroleh. Baiklah, para bunda-bunda sekalian, sekarang masih stay tune ya, di 100 ya. Tadi katanya Mas Febian di Norway mau ikut, cuman ternyata mungkin belum bisa masuk ya. Kami buka session tanya jawab ya. Saya mengharapkan sekali masukan dari bunda-bunda sekalian, sehingga dapat memberikan spirit kepada yang lain. Monggo. Yang jauh. Ya, siapa ini? Saya Bunda Murni. Ya, monggo, silakan. Pertanyaan saya, Mbak Puji ya. ada 2.
Oke, saya buka dulu ya. Video saya nggak sih. Pertama, bagaimana menurut Mas Erik kalau ada seperti ini ya, saya ataupun teman saya berpikir gini, kalau tadi kita bicara partner hidup ya, berarti itu kan kita bicara bisnis ya Mas Erik. Kalau kita bicara pasangan hidup berarti kan bicara jodoh kita gitu ya. Nah, saya bicara ke partner hidup itu berarti bisnis. Karena saya selama ini juga masih mencoba gitu ya, apa mungkin saya bisa berbisnis, karena memang terus terang profesi saya saat ini bukan pebisnis, profesi saya sebagai pendidik, tapi saya sebenarnya pengen banget mencoba bagaimana saya bisa berbisnis gitu. Tapi terkadang saya dan juga beberapa rekan itu kalau kita mau bisnis, kok susah, terus kita berpikir, gue ini bukan di sini, gue tuh nggak ada bakat buat bisnis, gue ini nggak ada bakat buat dagang. Nah, menurut Mas Erik gimana dengan tanggapan seperti itu? Itu pertama. Kemudian yang kedua, Mas Erik, tadi Mas Erik membedakan antara partner hidup dengan pasangan hidup. Ada salah satu dari kriterianya pasangan hidup adalah kenyamanan. Bukankah kadang-kadang di partner hidup juga bisa kita temukan kenyamanan sehingga kita bisa berbisnis lancar dan berkesinambungan. Nah, bagaimana kita menghindari ya kalau memang kebetulan partner hidup itu adalah bisa jadi pasangan hidup seperti Mas Erik dan Mbak Osa, bagaimana kalau memang itu bukan partner hidup bukan pasangan hidup, tapi kita bisa menghindari dari terjadinya maksudnya penyelewengan ketika kita punya partner hidup yang kita bisa menemukan kenyamanan di situ, akhirnya terjadilah saya bilang melewati dari yang disebut dari partner hidup. Itu aja Mas Erik pertanyaan saya. Terima kasih. Saya tadi lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Erik langsung dijawab aja ya. Oke. Terima kasih Bu Puji sudah bertanya. Ya, pertanyaannya yang sulit ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Insya Allah saya coba bantu jawab ya, Bu. Pertama memang tadi Bu Puji bilang saya ingin berbisnis, tapi kemampuan atau background atau bidang skill saya di bidang yang pendidikan ya, atau bidang di luar bisnis gitu. Apakah bisa gitu? Dan sempat diinformasiin sama teman kalau udah kamu tuh nggak bakat bisnis, nggak usah jadi bisnis gitu ya. Benar ya Bu ya? Seperti itu ya? Ya bisa gitu, bisa teman-teman juga kita bisnis, gue nggak bisa bisnis, gue tuh nggak bakat bisnis gitu kan. Padahal menurut saya kan nggak semua pendidik juga nggak bisa bisnis gitu. Ya, kalau berkaca sama teman-teman UKM ya, ini saya coba jawab berdasarkan cerita dari teman UKM ya. Teman-teman kan juga saya beberapa kali juga ketemu sama teman-teman yang baru mulai usaha di usia yang tidak muda lagi sih Bu. Iya. Dan alhamdulillah menurut saya oke dan bisa gitu. Jadi dan pas juga background dia dulu sebelumnya kepala sekolah malah dari kepala sekolah terus dia keluar dan buka usaha. Nah memang pertama ya itu juga yang sempat dia bilang sih ketika dia mulai, kamu tuh nggak punya bakat gitu, kamu udah jadi guru aja atau kepala sekolah sering aja. Banget itu. Seperti itu. Dan ternyata dia mematahkan omongan temennya itu gitu. Dia punya usaha dan terakhir ketemu saya pas awal-awal kita pandemi bulan Maret tahun lalu, itu dia baru cerita ke saya itu dia baru sewa satu ruko dari usaha, dari duit hasil tabungannya untuk dia sewa ruko gitu. Terus saya bilang kok bisa gitu. Nah iya, saya orangnya disiplin soalnya gitu. Terus pas saya tahu, oh dia kepala sekolah, oke deh. Gitu. Jadi sebenarnya dari kemampuan kita itu tuh bermacam-macam Bu. Jadi emang ada yang dia bakat atau dia terbiasa menghitung sebuah
mengkalkulasi sebuah bisnis ini sebagai oke. Terus ada orang yang terbiasa dengan disiplin menyimpan duit, menabungnya itu oke. Ada yang dia jago konsep itu oke. Jadi semuanya ini pun juga bisa untuk memulai bisnis, Bu. Kalau kita ngomongin memulai bisnis, siapapun itu bisa ya, Bu. Jadi baik Ibu atau teman-teman lain itu siapapun bisa mulai bisnis. Namun untuk membesarkan bisnis memang butuh ilmu gitu. Jadi dan ilmu itu atau kita belajar ilmu kan nggak bisa kita copy paste ya Bu ya. Pasti tetap ada prosesnya. Nah itu proses yang memang nanti akan Ibu laluin. Jadi kalau tadi Ibu bilang kok saya nggak ada bakat, mungkin belum apa ya, ilmu yang Ibu dapatkan atau ilmu yang Ibu pelajari itu belum banyak gitu. Ibaratnya jam terbangnya belum sebanyak Ibu mengajar gitu. Kan Ibu kan ahli dalam bidang pendidikan, ahli mengajar karena kita bisa karena terbiasa ya Bu ya. Nah itu pun juga berlaku untuk teman-teman semua di sini. Kalau saya pun juga sama. Saya dari nol banget, nggak tahu sama sekali ngedesain. Karena saya terbiasa waktu itu saya sehari kurang lebih 4 jam saya ngotak-ngatik laptop. Saya saya lihat, saya ke 4 percetakan. Zaman dulu kan belum ada YouTube se-famous ini ya. Zaman dulu kita susah ya, masih belajar, masih otodidak, lihat-lihat buku ya. Kalau zaman dulu tuh saya belajarnya ke tempat percetakan tuh saya ngintip-ngintip orang cetakan gitu. Dia mencetak apa tombol-tombolnya. Ya, jadi sampai seperti itu gitu kita belajarnya. Dan itu pun menurut saya sama juga seperti yang Ibu lakukan sekarang. Jadi nggak ada yang namanya nggak bakat ya. Semua itu pasti proses belajar. Tinggal kalau Ibu mulai, semua orang bisa mulai. Nah, tapi untuk membesarkan memang butuh belajar Ibu. Gitu. Iya itu benar. Jadi semangat lawannya itu Mas. Semangat belajarnya. Nah, itu pertama. Kedua, memang untuk mendukung itu semua kita butuh partner Ibu. Dalam arti gini, misalkan ketika Ibu sudah fokus di bidang pendidikan, itu artinya kan Ibu memiliki kelebihan di bidang pendidikan ya, atau skill di bidang pendidikan. Nah, Ibu harus dapat menemukan partner yang memang bisa menutupi kekurangannya Ibu, gitu. Yaitu misalkan di bidang tadi, misalkan di bidang keuangan atau dia yang sudah punya bisnis gitu, minimal ya dia sudah jalan dan kelihatan track record-nya gitu. Dan itu yang saya lakukan sekarang juga Ibu. Kita dalam menentukan partner, ya kita juga harus lihat track record-nya. Jadi nggak bisa ya kita sama-sama di level yang nol gitu berangkatnya, nggak bisa. Kita harus menemukan mereka yang memang sudah lebih dulu. Itu tadi di poin di slide presentasi saya juga ada yang ngomong tentang yang poin pertama ya tadi tentang kemampuan ya. Jadi memiliki kemampuan, si partner kita harus memiliki kemampuan yang berbeda dengan kita gitu. Jadi ketika kita unggul di satu, ya partner kita dia harus unggul di satu hal yang lain gitu. Nah itu akhirnya kenapa? Karena dengan seperti itu kita akan tercipta saling membutuhkan Ibu. Kalau misalkan Ibu mencoba usaha sama teman yang sama-sama nol juga, maksudnya yang baru berusaha juga ya, atau misalkan di bidang pendidikan juga gitu, tapi dia juga belum pernah buka usaha, itu agak susah. Nah, itu belum bisa jadi partner. Nah, kalau misalkan partner yang yang dari presentasi saya yang saya maksud dengan partner, yaitu kita benar-benar mencari mereka yang membutuhkan kita juga. Jadi kita saling membutuhkan. Nah, itu baru bisa. Nah, untuk orang-orang toksik tadi itu dicoret-coret aja Ibu. Itu udah abaikan. Zaman saya mulai itu juga sudah banyak toksik ya. Bisa ntar dapat cerita dari ibu saya sendiri ya Ma ya, di Ciputat Ma. Toksiknya banyak ya. Jadi itu anggaplah itu jadi motivasi Bu untuk membuktikan bahwa kita bisa, kita mampu gitu ya. Oke, terus pertanyaan kedua tentang bagaimana kalau dari pasangan kita terus ingin menjadi partner ya Bu ya. Ke arah situ nggak sih pertanyaannya? Enggak, terbalik. Misalnya kan tadi Mas Erik bilang kalau partner itu bukan, pasangan hidup itu kan memberikan kenyamanan. Tapi bisa juga loh di partner hidup itu kita bisa dapat kenyamanan sehingga kita bisa bertahan jadi partner kita dalam hal kerja atau bisnis gitu ya.
Tapi sering juga kan karena kenyamanan itu pula akhirnya terjadilah kalau memang kebetulan partner hidup kita itu lawan jenis ya gitu. Itu yang maksudnya menghindari sehingga partner hidup itu tidak merusak pasangan hidup kita gitu. Ya, selingkuh ya, tanda kutip ya. Oke. Benar Bu, benar benar. Oke, berarti ini lebih kepada mewanti-wanti ya, Bu ya, preventif ya. Warning ya. Iya, ya itu kayaknya juga sedang terjadi sih di saat kondisi saya sekarang ya. Jadi di mana kita ketika kita sudah mulai ibaratnya berkembang, otomatis kan akan banyak pihak-pihak lain ya, baik itu ya sesama kita, maksudnya ada yang lawan jenis pun juga ada gitu, yang akhirnya berkomunikasi dan intens ke kita gitu. Nah itu kan dari partner bisnis ya, dan jangan sampai itu kan merusak hubungan pasangan kita. Dan yang saya lakukan itu sebenarnya baru banget sih Bu. Thank you, pertanyaannya cocok banget. Jadi yang saya lakukan, saya akhirnya bertanya dengan pasangan gitu. Menurut kamu tuh seperti apa? Kalau menurut dia oke, terus pastiin dulu oke-nya oke apa? Karena kalau wanita, oke-nya wanita itu artinya enggak. Ya. Oke-nya banyak artinya itu. Oke, nah jadi ketika saya dia bilang oke, oh ya udah berarti artinya enggak. Jadi saya langsung kasih tahu, oke, untuk next berikutnya meeting selanjutnya kita akan minimalisir untuk ketemu gitu. Karena memang saya ada satu project yang saya haruskan saya setiap minggu tuh ketemu gitu. Dan saya akhirnya baru tahu gitu di akhir-akhir ini setelah berapa minggu jalan ya, itu. Jadi sebagai pasangan itu harus peka ya terhadap pasangannya ya. Dan kita bisa mencari informasi itu dari partner hidupnya pasangan kita juga gitu. Karena tadi ya, karena bisa. Yang namanya pasangan hidup kita kan ketemu ketika kita sudah terbentuk human-nya, manusianya ya. Nah, sedangkan kalau kita mau tahu lebih dalam siapakah pasangan kita ya, kita coba cari tahu juga dari partner hidupnya pasangan kita gitu. Dan jadi ceritanya ya karena saya sebenarnya nggak kepo-kepo ya orangnya, tapi sesekali saya tanya itu siapa, telepon, oh habis ngomongin ini. Iya nih si A ini lagi ini loh lagi sebel dia sama si pasangannya gitu karena nggak ngebantu ini gitu. Terus oh si ini cheating nih sama si ini gitu. Nah terus ya udah kita kita ngegali dari situ, dari obrolan dengan partner hidupnya pasangan kita gitu. Nah dari situ harusnya ya kita sebagai pasangan itu peka terus ya udah kita coba pancing aja. Nah, kalau misalkan jawabannya langsung ya, menurut kamu ini gimana? Ya udah nggak apa-apa. Oh ya udah berarti artinya iya gitu. Ya pokoknya pintar-pintar kita sih Bu, untuk kita bisa mengetahui apa sih yang dimau sama pasangan gitu. Jadi ya in the end akhirnya saya ngasih keputusan ya udah saya akan mengurangi intensitas ketemu sama si rekan saya ini gitu supaya tidak membuat hal-hal yang tidak diinginkan kayak gitu sih Bu. Jadi itu ya Bu ya preventifnya ya, kita juga harus mengenal partner hidup pasangan kita juga gitu. Iya. Panjang banget ya, jawaban saya kepanjangan. Panjang tapi nggak apa-apa, puas. Puas ya, puas banget. Oke, masih ada lagi? Cukup ya Bu ya? Terima kasih. Ya. Kita kasih kesempatan pada yang lain ya. Boleh? Saya nanya dong. Ngomongin istri, samping Boleh istri. izin bertanya? Oh ya, silakan Om. Padat, mohon maaf. Harap padat ya. Karena Kenapa? mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Monggo silakan Pak. Oh iya, silakan. Boleh? Oke, silakan Pak Imam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Erik Ya. sebagai entrepreneurship muda
yang mampu menjaga integritas dan karakter. Amin. Sebagai pelengkap ya, barangkali ada 3 klasifikasi, mungkin partner bisnis, partner hidup, dan pasangan hidup. Nah ini satu kesatuan yang mungkin bisa memberikan kontribusi yang positif. Ada satu hal yang penting barangkali di dalam proses ini, tentu selain teguh dalam prinsip, juga luas dalam sikap. Karena pada dasarnya setiap manusia ini punya intuisi bisnis pada dasarnya. Hanya talentalah yang membuat masing-masing manusia punya spesifik masing-masing. Ada hikmahnya, Erik, dalam situasi pandemi COVID ini. Orang berlomba-lomba menjadi berorientasi entrepreneurship yang sifatnya situasional. Jadi secara alamiah dia bisa berkembang, berusaha. Disitulah terbangun yang namanya sinergi dalam membangun pasangan hidup untuk berusaha. Barangkali Erik bisa memberikan penjelasan lebih lengkap apa hikmah atau makna di balik situasi COVID ini, dengan di mana Erik banyak memberikan motivasi kepada UMKM yang sedang tumbuh dan berkembang sekarang ini. Banyak ibu-ibu sekarang usaha UMKM, ya kan, lewat online dan lain sebagainya. Barangkali itu aja sebagai pelengkap. Semoga entrepreneurship muda ini semakin maju dan berkembang, dan saya doakan Erik tetap teguh dalam prinsip, luas dalam sikap, dan perkuat jaringan, karena kuncinya adalah terletak di dalam jaringan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Langsung ya, Mai? Ya, langsung aja silakan. Bagaimana hikmah di balik COVID ini ya? Pertama, terima kasih Om Bogi sudah meluangkan waktunya. Ini salah satu senior bisnis kita. Dengan bisnisnya macam-macam, pengalamannya di jam terbangnya lebih banyak lagi. Nah ini sama Om Bogi ini kalau misalkan mau belajar gitu. Jadi sebenarnya ini pertanyaan ngetes ini. Pertanyaan ngetes ini. Aduh saya serem ini jawab salah. Tapi saya insya Allah coba jawab sebisanya saya ya Om ya. Ya terkait juga dengan tema yang sedang diangkat. Jadi sebelum saya ngomongin ke hikmah untuk teman-teman UMKM, ini saya coba tarik lagi. Kalau mungkin teman-teman pernah dengar berita ya, atau baca berita di saat pandemi COVID ini masuk, tamu kita ya datang ini, tamu dari Allah ini datang ke kita, yang terjadi banyak pasangan yang menggugat cerai ya pasangannya ya. Kalau misalkan teman-teman lihat berita atau kabarnya, tingkat divorce malah makin tinggi gitu. Pertanyaannya kok bisa gitu? Padahal dengan adanya COVID ini kan pasangan itu jadinya di rumah aja, ya nggak sih? Kok malah ya tingkat ini makin tinggi gitu. Itu pertama nih. Sebelum kita masuk ke UKM nih, karena menurut saya ini cukup penting juga untuk diangkat ya. Nah, mungkin ya, ini menurut saya ya, mungkin tadi kita masih belum bisa membedakan antara partner dan pasangan gitu. Karena yang namanya pasangan ya kita ketemu dengan orang yang sudah jadi gitu. Dan kita ketemu dan kita mencoba untuk berkomunikasi gitu. Nah, tapi kita ketika berusaha untuk menjadi partner yang awalnya belum jadi partner ya, terus kita mencoba untuk pasangan kita ini jadi partner kita, akhirnya terbentuklah gesekan-gesekan gitu. Nah ini yang bikin, menurut saya yang bikin banyak yang terjadi, nggak hanya di Cina ya, di Indonesia sekalipun. Kalau mungkin teman-teman lihat kan di kantor-kantor kawat itu rame antriannya, panjang antriannya gitu. Ngapain itu? Ya itu tadi banyak yang sudah mulai menggugat. Nah dan yang terjadi banyak entah itu bapak-bapak atau mama yang akhirnya dia untuk menghidupi dirinya gitu, untuk membiayai aku mau mandiri lah gitu. Ya udah aku buka usaha sendiri.
gitu. Akhirnya jadi emak-emak entrepreneur nih. Nah, ini yang efeknya, ini efek yang terjadi. Kalau saya tarik ya tadi ya, jadi dari awal dia gesek dengan suaminya, mungkin nggak bisa kerja sama partner, akhirnya ya udah saya belajar sendiri aja deh, saya belajar sendiri, saya usaha sendiri, dapat duit sendiri, kan enak gitu ya, gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak pinter-pinter komunikasi ya dengan pasangan ya, akhirnya usahanya dapat, tapi di keluarganya semakin semakin renggang gitu, karena yang terjadi tadi di awal teman-teman sudah motivasinya biar aku bisa hidup sendiri deh, aku bisa biaya hidup ini sendiri gitu dengan duit aku sendiri gitu, dengan usaha-usaha sendiri. Ya memang tumbuhnya UKM, dengan banyak tumbuh UKM kita lihat juga banyak tingkat ya itu tadi perceraian juga gitu. Makanya saya lihat mungkin ini bisa kita teliti sih kenapa bisa itu terjadi ya. Kalau menurut saya sih itu tadi kita nggak mencoba belajar gimana sih berpartner dengan pasangan kita gitu, tapi kita coba jalan simple, jalan cepatnya, ya udah saya buka usaha saya sendiri aja, kan beres gitu, saya bisa punya duit sendiri, ngapain saya ribut-ribut lagi sama pasangan. Nah, padahal kenyamanan, tadi kan saya bilang kenyamanan itu kan ketika kita di dalam sebuah keluarga tuh nyaman tuh, apa sih yang kita nyari ya, apa sih yang kita cari, kan duit kan di poinnya itu, tapi kenyamanannya kan. Jadi sebenarnya yang harus ya mungkin evaluasi juga untuk keluarga yang harus kita lihat yaitu kenyamanannya, apakah memang faktor duit yang jadi utama gitu, apa bukan gitu, karena kadang-kadang duit itu jadi kambing hitam ya, sebenarnya yang jadi masalah itu komunikasinya, komunikasi kita sama pasangan kita, itu yang kurang gitu. Kita kalau misalnya teman-teman mau berusaha nih, teman-teman yang sudah berkeluarga, yang belum buka usaha nih di zaman era yang gampang kita untuk berusaha ya, mungkin coba sesekali bisa konsultasi ke pasangannya. Terus ada yang bilang, aduh pasanganku orangnya susah diajak ngobrol, diajak komunikasi, ya, daripada ribut-ribut lagi ya udahlah aku sendiri. Nah itu, jadi kalau menurut saya balik lagi yang harus kita lakukan yaitu memperbaiki hubungan dulu dengan keluarga. Karena kalau tetap dipaksakan, teman-teman percuma punya usaha, punya UKM, ya sebagai keren-kerenan lah ibaratnya ya. Belajar entrepreneurship ya Om ya, banyak muncul UKM-UKM baru, tapi di ibaratnya rapuh di dalamnya gitu. Iya, banyak. Itu akan sulit berkembang ya. Hanya ibaratnya hanya sebagai, ibarat kalau zaman muda tuh hanya sebagai pelampiasan aja. Situasional. Nggak akan bertahan lama. Nggak akan bertahan lama, bener deh. Gitu. Jadi daripada nyanyain waktu buka usaha karena ingin melampiaskan rasa kesal atau apa, lebih baik di hold dulu, ditenangkan dulu, yaitu diperbaiki dulu hubungan di internalnya gitu. Baik sama ya partner itu ini ya luas ya, kalau misalkan di pasangan hidup kan relasinya kan dengan ya pasangan kita, sama orang tua kita, sama mertua kita. Nah itu hubungan itu yang diperbaiki dulu. Itu baru baru kalau misalkan ingin mulai usaha silakan gitu. Jadi gitu sih Om. Karena saya lihat fenomena banyaknya tumbuh UKM ini bukan karena mereka memang ingin visi misinya ingin memiliki usaha yang bisa bermanfaat gitu, tapi lebih kepada satu jalur pelampiasan ya untuk karena tidak puas dengan kondisi pandemi gitu. Itu sih menurut saya ya, hipotesis saya sih, tapi walau alam di luar itu saya juga sangat mengapresiasi teman-teman semua emak-emak entrepreneur yang belajarnya luar biasa gitu. Itu sih Baik, sudah ditangkap. Terima kasih. Ini Mas Erik, Mas Bugi. Selanjutnya nanti ada 2 penanya yang di sini ya. Mungkin bisa langsung kepada Ibu Risna. Ya. Assalamualaikum Bunda Murni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin. Assalamualaikum Mas Erik. Waalaikumsalam.
Dengan Risna, saya dengan Risna. Mohon maaf Bunda Murni, Mas Erik, saya off-kan videonya karena jaringannya tadi lumayan agak bermasalah pas begitu saya hidupkan. Baik, tadi sebenarnya sudah saya chat Mbak Bunda Murni. Gini, sebenarnya ini dari kisah sahabat saya Mas Erik, Bunda Murni, yang tadinya sebenarnya mau join, cuman telat gitu ya karena sudah full. Jadi beliau minta tolong saya untuk menyampaikan. Jadi intinya adalah bahwa saya dengan sahabat saya itu punya sebuah pandangan bahwa yang dikatakan partner hidup itu adalah seseorang yang datang untuk membantu kita untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Dan kemudian kalau untuk sedangkan pasangan hidup itu seseorang yang akan kita temui ketika telah berdamai dengan diri sendiri gitu. Dan siap menjalani hubungan seumur hidup dengan orang tersebut gitu. Nah, itu yang kami berdua meyakini itu gitu selama ini. Dan tapi dalam kondisinya ternyata sahabat saya ini dia dijodohkan, Mas Erik, Bunda Murni dijodohkan oleh orang tuanya yang dengan empat hal tadi ya, empat asa yang disampaikan Mas Erik itu sudah sangat terpenuhi menurut penilaian orang tuanya untuk calonnya ini gitu. Kemudian akhirnya mereka menikah, Mas Erik, Mbak Bunda Murni, tapi hanya saja sebelum menikah itu dia berkali-kali sholat istikharah untuk menerima itu, tapi ternyata dia merasa tidak nyaman. Tapi karena dia tidak mau dianggap anak durhaka, akhirnya dia memaksakan diri untuk menikah. Dan kenyataannya saat ini dia hanya ada sebuah pertanyaan besar, Mas Erik, bahwa apakah gini, bagaimana caranya dia bisa menemukan partner hidupnya itu yang tadi dengan sahabat saya punya pandangan tadi itu bisa menemukan partner hidup dalam kondisi pasangan hidup pilihan orang tuanya yang dengan kondisi yang tadi gitu Mas Erik. Karena sejujurnya kalau saya pribadi saya cukup kasihan gitu dengan kondisi beliau gitu ya gitu. Seperti itu sih. Mungkin kalau dilihat dari ini ya Bunda Murni, Mas Erik, dilihat dari materi sudah sangat cukup gitu. Sudah sangat cukup beliau itu dibandingin saya. Tapi ya itu tadi dalamnya itu yang dia nggak nyaman. Dia hanya mempertanyakan itu. Untuk menemukan itu apa memungkinkan ya Mas untuk menemukan partner hidup dengan kondisi dia seperti itu atau dia harus memilih berpisah. Itu saja mungkin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Risna. Nah, silakan. Sama-sama. Makin malu makin sulit, Mohon maaf Mas Erik. Emang kapasitasnya mungkin nanti dibantu sama Bunda Murni ya, mama-mama ya, Maya nanti ya. Setelah Erik coba kasih pandangan Erik untuk situasi kondisi dari teman sahabatnya Bu Risna ini ya. Iya. Oke, jadi saya coba ulangi lagi yang saya tangkap bahwa dia merupakan partner hidup yang memang secara tadi asahnya itu sudah terpenuhi, terus kemudian tapi di satu perjalanan dia dijodohkan sama oleh orang tuanya ke pasangan yang sekarang gitu. Iya, dan dia merasa sebenarnya tidak nyaman karena tadi benar ya Bu Risma, kurang nyaman. Iya, benar. Kalau saya coba menjawab mungkin dengan memposisikan diri saya kali ya, saya karena benar-benar takut sih kalau membahas sesuatu yang berhubungan dengan rumah tangga lain gitu, takut kenapa sih Bu ya. Tapi ini saya coba saya memposisikan diri saya kalau misalkan memang di saat itu gitu saya dijodohkan sama ibu saya gitu ke pasangan lain. Nah, apa sih yang dan sudah dijodohkan dan sudah menikah ya. Kondisi sudah menikah, sudah punya anak juga ya Bu ya? Belum punya anak Mas Erik. Dia baru menikah 6 bulan. Baru menikah 6 bulan, cuman itu tadi pertanyaan besarnya dia untuk menemukan partner hidup itu memungkinkan nggak dengan kondisi dia seperti ini gitu. Iya. Ya, kalau berdasarkan tadi ya, tadi saya bilang bahwa nggak harus semua kondisinya pasangan hidup kita tuh jadi partner hidup kita gitu. Itu catatan pertama ya. Jadi bukan berarti ternyata pasangan saya ini nggak bisa jadi partner hidup itu jelek, enggak sih Bu. Jadi kalau saya itu pun pilihan Bu.
kalau misalkan dia partner kalau pasangan kita bisa jadi partner hidup kita, yaitu emang ditakdirkan seperti itu ya, itu alhamdulillah. Tapi kalaupun enggak, sebenarnya Nilai tambah tadi. nggak masalah kondisi seperti itu ya. Kalau saya di posisi menjawab berdasarkan yang tadi ya, berdasarkan apa yang saya bilang, ya biarkan dia menjadi pasangan hidup kita dan kita coba nggak perlu memaksakan menjadi partner hidup kita gitu. Tapi kalau misalkan kondisi itu tidak nyaman, ya memang mau nggak mau komunikasikan ke pasangan kita untuk gimana kalau kita coba untuk melakukan sesuatu tuh hal yang bersama. Jadi contoh-contoh kecil ya, misalkan kayak mengatur cuci piring, siapa duluan, siapa yang ngepel duluan. Jadi hal-hal kecil dulu gitu. Kita coba untuk membangun partner dari hal-hal yang kecil dulu gitu. Itu sih yang mungkin saya akan lakukan gitu. Tapi kalau itu masih belum bisa, menurut saya ya cara kedua ya tetap harus dikomunikasikan ya, berarti kita nih belum bisa nih untuk melakukan kerjasama hal seperti itu gitu. Nah, diserahkan kalau misalkan temannya, sahabatnya ibu ini wanita ya, harusnya kan tetap si pasangannya, si suaminya diserahkan ke suaminya itu seperti apa baiknya gitu, maunya seperti apa solusinya, karena kalau tadi hal-hal kecil ternyata kurang lancar ya gitu sih. Jadi memang di keluarga tetap si suami ya itu menjadi decision maker sih, walaupun bagaimanapun juga yang namanya kita berpartner tetap ada keputusan. Nah, keputusan itu dari si suami. Oke, ternyata pas dikasih tahu seperti itu suaminya diem 1000 bahasa nih, nggak bisa ngasih masukan juga. Terus apa sih yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan kalau saya yaitu berdoa. Jalan terakhir yaitu berdoa dan bersabar gitu. Karena perlu kita ingat bahwa apapun yang terjadi di hidup kita itu yang terbaik yang Allah berikan untuk kita. Itu perlu dicamkan di hati kita masing-masing. Jadi mungkin kalau misalkan kita nggak jodoh sama dia, ya mungkin saya jodoh sama orang lain yang menurut saya oke, tapi itu belum tentu itu yang terbaik gitu. Jadi yakinlah bahwa ini sudah jalan Allah gitu. Si sahabatnya ibu ini berpasangan dengan dia ya karena emang sudah Allah ngasih yang terbaik gitu. Dan emang lebih baiknya lagi si sahabatnya ibu menikah karena memang ingin membahagiakan orang tuanya kan. Pasti kita menuruti keinginan orang tua karena ingin membahagiakan dia kan. Karena kalau misalnya kita bilang enggak gitu atau nggak mau atau malah kabur kan pasti menyakiti. Jadi nilai pahalanya itu sudah luar biasa sih sebenarnya. Jadi ambil sisi sisi positifnya sih. Nah, kalau untuk teknisnya tadi saya bilang coba dari hal-hal yang kecil dulu. Kalau emang belum bisa, ya udah berdoa dan bersabar gitu. Nanti biasanya sih Allah ngasih petunjuk lah dengan caranya ya. Karena saya juga nggak bisa ngasih tahu entar akan seperti ini, entar akan seperti itu gitu. Enggak, karena skenario yang terbaik itu skenario-nya Allah ya. Betul ya, Maya? Karena sepinter-pinter, sehebat apapun kita mengatur, pada akhirnya nanti ada yang terbaik skenario Allah. Nah, skenario Allah yang terbaik itu gimana dapetinnya sih? Dengan cara doa gitu. Dan itu paling mentok ikhtiar terakhir ya. Doa ya, kekuatan doa. Mungkin itu sih Bu Risna ya. Di luar itu saya nggak bisa ngasih tambahan lagi sih. Tapi mungkin kalau Mama mungkin boleh tambahin mah. Kasih ini. Mungkin langsung saya tambahin sedikit kali ya. Ya. Tadi sudah benar. Jadi kalau menurut Bunda, emang kita dari awal kan harus berpikir holistik ya, bahwa hidup kita ini ada Sang Pencipta dan segala sesuatu dalam pengendalian Allah Maha Pengendali. Jadi tidak harus putus dari kita saja. Tapi udah bagus satu tadi sabar. Nah, tapi dalam mengisi sabar ini pasti kan ada hal-hal yang kita kerjakan
yang Allah kehendaki. Jadi bukan pemikiran dengan diri kita sendiri, tapi Allah yang kehendaki. Nah, mungkin yang Allah kehendaki itu kita lebih dekat kepada Allah, kita lebih banyak berkumpul dengan orang-orang soleh, sehingga nanti ada ilham memberi petunjuk jalan kita. Tapi Bunda pikir begini ya, kalau untuk anak-anak sekarang dengan pola pikir ingin cepat, gercep katanya ya, memang agak sedikit sulit ya. Nah, di situ faktor kedua orang tuanya ataupun besannya yang berdoa kuat. Tetapi sepanjang kedua besannya sudah berseberangan, yaitu agak apa ya, agak menimbulkan kenegatifan ya terjadi. Tetapi apabila kedua orang tuanya atau besannya itu memang sudah dekat kepada Allah, insya Allah itu ada jalan keluar. Disitulah kita harus meyakini iman itu goib ya, ada sesuatu miracle. Tapi intinya memang harus sabar, tetap waspada dan berserah diri sama Allah. Nanti kita buka session ini ya, the next ya. Baik. Terima kasih Bunda. Terima kasih Mas Erik. Terima kasih Mbak Risna. Nah, di belakang Mbak Risna ini ada Mbak Arista ya dari Hong Kong. Monggo Mbak Arista langsung aja ya. Masih stay Baik. Ya. Assalamualaikum Bunda Murni selaku moderator. Ya. Selamat malam Mas Erik selaku narasumber. Mohon maaf saya tidak menampilkan video karena kondisi sinyal yang kurang baik. Oke. Pertanyaan saya singkat. Dalam masa pandemi ini kan banyak pasangan-pasangan yang LDR mungkin ya. Saya dulu pernah ngalamin juga, tapi alhamdulillah sudah berkumpul kembali. Nah, dalam materi tadi disampaikan bahwa 3 kriteria pasangan hidup, salah satunya adalah memberi kenyamanan. Pertanyaan saya mungkin hampir-hampir sama, tapi melanjutkan dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Bagaimana membuat pasangan hidup menjadi lebih nyaman, khususnya di usia yang semakin menua, dan terkhusus bagi pasangan-pasangan yang LDR dalam masa pandemi ini. Mengingat masa pandemi ini sulit bertemu, terus hubungan juga kurang begitu, komunikasi mungkin juga kurang begitu intens, dan lain-lain. Mungkin itu saja, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Mas Erik. Ya, pertanyaannya simpel juga sulit, Bu. LDR ya. LDR. Belum Iya. pernah pengalaman LDR nih. Oke. Ya, tapi cukup mengejutkan loh, Bu. Yang tadi saya bilang tuh benar. Ketika pandemi yang terjadi, pasangan yang biasanya kerja keluar gitu ya, pagi ketemu, siang malam sudah pergi keluar, terus malam sudah tidur, pagi ketemu. Nah ini selama pandemi malah yang WFH yang di rumah, terus yang terjadi malah tingkat ininya tinggi, Bu, tingkat tinggi. Betul. Jadi nggak selamanya LDR itu buruk ya ternyata ya. Oke, tapi di sini kan pertanyaannya gimana kita menyikapinya ya untuk biar bisa tetap memberikan kenyamanan ya, Bu ya. Ya, kalau pertanyaan seperti itu sih memang kalau saya dulu salah satu motivasi saya untuk berwirausaha yaitu ingin dekat sama keluarga gitu. Karena kalau saya meneruskan karir saya saat itu gitu, bidang usaha saya itu yang menuntut saya untuk ke daerah-daerah by project ya, karena ke daerah-daerah pelosok biasanya, terus kemudian berpindah-pindah gitu. Itu agak sulit gitu. Karena saya tahu karir saya akan seperti itu gitu. Kalau saya meneruskan kerja saya, makanya saya langsung banting setir saat itu juga untuk belajar belajar untuk membuka usaha dengan benar-benar nggak punya pengalaman sama sekali di saat itu. Nah itu sih yang saya lakukan. Mungkin kalau menurut saya ya, kalau untuk teman-teman yang sudah terbiasa LDR, coba untuk pelan-pelan gimana ya caranya untuk tetap bisa berkumpul dengan keluarga ya. Apalagi di saat sekarang WFH sih, orang kan sudah mulai di rumah terus sih. Jadi mungkin dari pihak pasangan, kalau di sini sih saya ngelihat mungkin si
pasangan si suaminya ya, yang mungkin yang bisa mengikuti tempat keluarga tinggal. Nah itu coba untuk berusaha untuk tetap bisa berkumpul, Bu. Mau bagaimanapun juga tetap akan beda ketika LDR ya, dan ketika kita ketemu langsung gitu. Nah, kenapa saya kalau menurut saya, kenapa saran saya berusaha untuk tetap coba berkumpul, karena butuh proses, Bu. Ketika berkumpul itu juga nggak bisa serta-merta langsung adem ayem dan nyaman, enggak gitu. Itu semua butuh proses untuk kita merasa nyaman. Nah, kalau misalkan LDR terus, kapan belajar untuk proses nyamannya gitu, menurut saya gitu. Karena ya udah saya LDR aja, saya sudah nyaman dengan LDR. Ya udah, nah tapi tidak akan ketemu di akhirnya, karena di saat akhir ketika teman-teman yang sudah bekerja LDR pada akhirnya pensiun, otomatis kan akan berkumpul lagi kan, bertemu lagi ya di satu keluarga, ibaratnya yang ngumpul lah. Kalau pensiun kan ngapain lagi, sudah di luar kan, karena sudah nggak ada bidang usaha atau bidang kerja yang ini. Akhirnya kan setelah pensiun akhirnya berkumpul. Nah, waktunya untuk berkumpul itu sangat sebentar dan rentan banget terjadi konflik. Kenapa? Karena proses belajarnya itu sebentar banget, karena dia sudah terbiasa dengan LDR gitu. Nah, makanya saran saya sebelum mencapai ke titik itu, karena ketika kita sudah di proses di usia yang mungkin sudah semakin lama semakin usia 50, 60 tahun, untuk belajar saling gimana menghargai, gimana saling memberi kenyamanan, itu akan sulit karena semua masing-masing sudah terbentuk dengan wataknya masing-masing di tempat mereka tinggal gitu. Nah, itu akan sulit. Jadi saya sih lebih menyarankan untuk teman-teman yang masih LDR, coba berusaha gitu, karena yang namanya manusia memang ya usaha, tapi kan nanti Allah ngelihat nih, oh ini usaha untuk dia untuk berkumpul dengan keluarga ini optimal nih, dia dia nggak nyaman dengan LDR-nya gitu, maksudnya dia tetap berusaha untuk bisa berkumpul dengan keluarga, pasti ada jalannya gitu, pasti akan dikasih jalan di mana, entah itu dimutasi kayak, atau entah nanti keluarganya boleh pindah ke ini yang akhirnya nanti berkumpul gitu. Jadi saran saya sih seperti itu sih, Bu. Saya tidak menyarankan LDR itu nyaman, enggak gitu. Karena memang kalau saya bilang ya udah LDR nyaman, kamu harus seperti ini. Saya berarti menganjurkan untuk tetap LDR-an gitu. Kalau saya prinsipnya tetap kita berkeluarga ya, kita ketemu, ngumpul, kita komunikasi secara langsung gitu. Yaitu jadi utuh. Karena kalau dibiarkan, itu tadi saya bilang, saya juga pernah dapat punya pengalaman cerita dari teman yang terbiasa si laki-lakinya ini terbiasa untuk kerjanya full bener di luar ya, dan si istri pun juga sama, dan sama-sama ketika di masa titik pensiun akhirnya mereka ketemu, artinya mereka sudah nggak kerja terpisah lagi ya, yang sudah nggak LDR-an, dan yang terjadi susah akurnya. Karena mereka sudah membawa watak dari masing-masing tempat tinggalnya gitu. Jadi itu efek atau dampak LDR itu di akhir. Itu saya nggak menyarankan untuk teman-teman merasa nyaman dengan LDR, jangan gitu. Jadi lebih baik tetap berdoa, berusaha gimana caranya ya Allah supaya saya bisa berkumpul, dapat memberi nafkah dengan tidak LDR seperti ini. Gitu sih, Bu. Baik, terima kasih. Sehat selalu buat semua. Sukses Ibu di Hong Kong ya, Bu ya, Bu Arista ya. Iya. Ibu Arista di Hong Kong. Oke, salam. Insya Allah. Kenapa? Ibu Arista tinggalnya di Hong Kong. Oh ya. Sudah berapa tahun nih, Bu? Itu tadi bukan saya, Bunda. Tadi bukan saya. Saya sudah 15 tahun. 15 tahun ya, Ibu Arista di 15 tahun ya. Oke, Ibu Arista. Oh, Ibu Arista di Hong Kong lagi. Beda lagi ya berarti. Yang tadi Ibu siapa ya? 15 tahun. Ya benar kan tadi yang bertanya Mas Erik. Tadi bukan saya, Bunda. Sama-sama Arista. Namanya sama. Oh, sama ya? Sama-sama Arista. Tapi bukan dari Hong Kong. Iya, Ibu Arista. Iya. Ibu Arista, maaf, tinggal di mana nih yang tidak ada pic-nya? Oh, itu di mute ya? Oh, nggak kedengaran? Belum kedengaran, Ibu Arista.
Coba Oh, dibuka. ada 2 Bu Arista tadi. Oh, Yang ada 2 ini ya, 2 Arista, satu yang di Hong Kong, tadi Arista. semoga ini ya kesampai ya suara saya tadi. Kayak lagi offline. Ya. Iya, ya, maaf. Terima kasih. Sudah lebih kurang 30 menit kita Oke, tanya oke, Mas jawab. Erik. Ini saya mau nanya Mas Erik. Ya, silakan Bu Oh, Arista sudah nih. habis waktunya. Oh, Silakan Bu ini Arista. Mas Erik. Nah, dalam Tunggu, memilih nggak apa-apa, pasangan Bu. hidup, menurut aku aja sih, Sekali lagi. ya. Oh, ini Mas Erik ini titipan dari teman. Maaf. Dalam memilih pasangan hidup, menurut aku wajib sih dengan fase pacaran, karena masa pacaran adalah masa menjajaki bagaimana calon pendamping hidup kita nanti. Karena yang namanya pendamping hidup akan bersama selamanya, sedangkan dalam Islam ada istilah ta'aruf. Kalau ta'aruf itu kan belum saling mengenal tapi langsung menikah. Gimana kalau pasangan ta'aruf itu belum, atau gimana belum pasangannya, apa kedepannya menjamin bahagia atau justru menghancurkan hidupnya? Itu pertanyaannya, Mas. Oke. Terima kasih Bu Arista. Ya. Sama temennya terima kasih udah bertanya. Iya, iya. Ya. Iya, iya. Kalau Erik Karena dia jawab nggak ya. bisa masuk karena terlalu penuh. Iya. Ya. Oke. Baik, pertanyaannya tentang kalau misalkan Tentang ta'aruf. Ta'aruf ya. Ta'aruf. Gimana, apakah kalau tidak menjamin bahagia ke depannya atau justru menghancurkan hidupnya, kita harus bagaimana ke depannya gitu. Ya, ini sempat juga sih saya coba pelajari juga ya pas awal-awal tadi zaman-zaman saya menggebu mengasah skill dan mengasah lain-lain, bahwa ta'aruf itu mungkin banyak yang salah tangkap atau salah persepsi ya, bahwa artinya ta'aruf sendiri, ada yang tahu artinya ta'aruf itu apa? Apa? Perkenalan. Jadi anjurannya sebenarnya itu perkenalan gitu. Karena persepsi kita banyak yang bilang ta'aruf itu langsung nikah gitu. Padahal di Islam itu mengajarkan kita untuk kita berkenalan dulu gitu, bukan nikah dulu ya. Kalau nikah nggak tahu nih bahasa Arabnya. Ya, jadi artinya kita juga harus mengenal pasangan kita gitu, bukan membeli kucing dalam karung ya, ibarat memilih kucing dalam karung, enggak gitu. Jadi kalau benar-benar real ta'aruf, ya kita harus berkenal dengan pasangan kita. Nah, kalau yang saya pahami ya, ta'aruf yang dimaksud Ustadz guru saya, yaitu ya kita melalui melalui mediator, yaitu dengan ustadz atau ustazah kita gitu, untuk bisa memperkenalkan pasangan gitu. Jadi itu kalau misalkan kita memang ikut di sebuah kajian atau memang kita punya guru ya. Tapi kalau kita yang memang umum ya, ibaratnya yang memang tidak punya guru khusus dalam itu lebih baik sih. Tapi kalau emang enggak, ya kita bisa ta'aruf sendiri gitu dengan pasangan kita, dengan calon ya. Nah, caranya seperti apa ya? Caranya kita harus membatasi. Kita harus membatasi, jangan sering jangan berdua-duaan, seperti itu sih Bu, caranya ya, dengan cara yang selanjutnya. Jadi mau meluruskan ya bahwa ta'aruf itu bukan ketemu terus langsung nikah, enggak sih. Tetap kalau secara bahasa ya artinya itu perkenalan gitu. Jadi kita harus kenal dulu. Betul, kita harus kenal. Keluarga kita juga harus kenal. Kita juga harus kenal, kita juga harus kenal dengan keluarga mereka. Nah, ketika dalam proses ta'aruf itu belum cocok, ya diinformasikan bahwa kita tidak boleh digagalkan ya, Mas Erik. Betul, iya. Ketika ta'aruf, iya bisa tidak Gitu sih. Jadi untuk teman-teman semua semangat untuk ta'arufnya. Jadi bukan berarti lihat terus langsung nikah, enggak ya Bu ya. Gitu. Itu sih paling cuma meluruskan aja. Oke, terima kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih Bunda Arista. Mbak Licoy, ada lagi? Sama-sama. Ya Bun. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, Mbak Licoy ya? Ya, saya nanya Bun. Jadi harus yang kecil dulu. Mbak Licoy ini single parent, maaf, masih belum menikah ya beliau. Masih single, belum nikah. Rencana saya mau nikah insya Allah. Bulan ini ya.
Tahun ini maksudnya, Amin. insya Allah ya. Tahun ini Bun, bukan bulan ini. Belum tahu juga. Oke Kak, saya mau nanya nih. Ini pribadi ya, bukan ke orang lain. Jadi niatnya nih setelah nikah kan pengen buka usaha. Namun saya pengen, kan saya suka makan nih, tapi saya nggak suka masak. Sedangkan calon saya itu pengen usaha, tapi ngebangunnya setelah menikah. Namun awalnya saya bilang gini, kalau setelah nikah baru ngebangun, berarti nanti sama-sama belajar dari nol gitu kan, karena belum dapat ilmunya. Tadinya saya bilang, kamu buka usaha dulu aja, tanpa saya dulu gitu. Tapi nanti kalau sudah, maksudnya usahanya ketika dia jatuh, berarti kan ada evaluasinya gitu kan. Nah, tiba-tiba dia bilangnya, nanti setelah nikah aja. Terus tiba-tiba dengan komunikasi itu kayak, kok jadi chemistry-nya tuh kayak low gitu, jadi kayak kurang, kayak lama-lama kok nyamannya agak berkurang ya gitu. Jadi ini bagaimana untuk komitmennya antara saya sama dia tuh kembali gitu, karena dengan satu omongan aja kok ini ya agak kurang nyaman gitu kan. Tadi karena saya sempat lihat harus komitmen, sedangkan dengan hal itu aja udah mulai agak kendor. Itu bagaimana ya Kak nyikapinya? Oke. Bagaimana menyikapi calon pasangan kita pada waktu keinginan kita sebagai partner dan insya Allah sebagai pasangan hidup tiba-tiba membuat pasangan kita kurang nyaman. Monggo, Mas Erik, bagaimana menyikapi hal ini? Iya, memang dalam proses perjalanan nggak mudah ya mendapatkan partner sekaligus pasangan ya di satu momen gitu, dan itu pun juga ya butuh proses juga. Nah, memang kalau misalkan kondisinya kayak Mbak Liko yang tadi sebutkan, itu lebih baik sih ini mungkin pasangan calon pasangan yang Mbak Liko ini dia lebih nyaman dengan partner bisnis dengan temannya gitu, mungkin. Yeah. Nah itu karena tadi saya bilang ada namanya pasangan, ada yang namanya partner gitu. Kalau kebetulan nama pasangannya ini jadi partner, itu jodohnya, jodoh Mbak Liko. Tapi nggak bisa kita paksakan. Kalau pasangan itu jadi partner, gitu. Yang terjadi itu banyak gesekan gitu. Jadi saran saya Mbak Likoy atau temannya Mbak Likoy ini bisa mencari Mbak Licoy ini bisa cari partner bisnis yang lain gitu. Jadi nggak harus memaksakan dengan calon pasangannya gitu. Nah, itu pertama. Terus kedua, kalau misalkan sudah jalan nih masing-masing dan ingin sebenarnya dalam hati, aduh pengen banget yang namanya punya bisnis atau punya usaha dengan pasangan, itu nggak salah Mbak gitu. Tapi memang mungkin belum siap gitu. Jadi tetap di dalam hati berdoa, nanti di satu titik Mbak Licoy sama pasangan ya kalau sudah menikah gitu, ada di satu titik, satu momen itu di mana masing-masing itu sudah saling membutuhkan. Tadi saya bilang, karena si Mbak Licoy dengan kemampuan si A, si pasangan dengan kemampuan si A ini saling membutuhkan. Akhirnya muncul sebuah bisnis. Jadi nggak harus bisnis itu di awal di awal kita mulai kita ketemu sama pasangan, kita bikin bisnis itu baru saat itu juga, nggak harus saat itu juga. Bisa jadi nanti di proses perjalanan hidup baru ketemu, oh ini ternyata ide bisnisnya ini nih, ketemu sama pasangan. Akhirnya masing-masing berkomitmen untuk bikin usaha gitu. Jadi gitu sih Mbak Licoy, nggak harus, memang sih lebih enak, lebih cepat, lebih bagus gitu. Tapi ingat loh, semua pebisnis kayak banyak banget ya model yang umur 30, 40, 50, bahkan 60, mereka baru start bisnis dan langsung melejit gitu. Karena yang namanya rezeki kita nggak ada yang tahu ya. Rezeki itu nggak linear kayak gini jalannya. Dia bisa naik tiba-tiba dan bisa turun tiba-tiba gitu. Jadi yakin mungkin memang saat ini si calon pasangan ini belum menjadi partner, tapi bisa jadi nanti ketika sambil jalan baru dia bisa menjadi partner hidup kita gitu. Nah itu untuk mencapai titik itu tadi ya,
ketiga poin itu sih. Kalau sudah terpenuhi biasanya sudah enak tuh untuk start usaha. Tapi kalau masih tadi ya komitmennya masih ragu, itu lebih baik jangan dipaksa. Nanti jadi makan hati. Pusing sendiri, stres sendiri, terus usahanya nggak jalan. Kan apes sendiri gitu. Nggak dapat semuanya akhirnya. Gitu sih Mbak Rica. Baik. Terima kasih, Kak. Iya. Ya. Baik, bunda-bunda yang disayangi Allah, sepertinya hari sudah semakin larut. Ini sudah menunjukkan 1 jam 45 menit ya. Kita beranjak ke pukul 10. Mungkin masih ada lagi. Kalau masih ada, masih saya buka satu kesempatan lagi sebelum saya tutup dan memberi kesimpulan. Boleh saya, Bunda? Oke. Silakan, ini Ibu Dewi dari Jakarta. Ya, dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Erik, saya Dewi dari Jakarta. Saya ingin menanyakan sedikit aja. Jadi kalau saya pribadi, kebetulan suami saya ini, kebetulan kami berdua bekerja. Tapi mungkin karena saya dan suami ini udah kayak sahabat, udah kayak udah kompak lah istilahnya gitu. Justru dia ini saat ini sekarang mengajak saya untuk menjadi partner kerja dia. Jadi selain kerja, dia punya bisnis sedikit. Nah terus dia pengen mengajak saya untuk menjadi partner atau menjadi bagian dari usaha yang dijalankan. Nah saya pribadi menolak, itu kan ya secara halus sih menolak gitu dengan alasan yang tadi disampaikan bahwa takut ada nantinya itu malah jadi mengganggu keharmonisan saya dan suami saya gitu. Nah bukan akhirnya sih, tapi melihat jadi suasana saat ini suami saya agak mungkin sedikit kecewa. Nah dia sepertinya merasa bahwa saya tidak kurang mendukung, meskipun dia paham bahwa saya sudah menjelaskan bahwa saya tidak mau merusak keharmonisan kita di rumah gitu. Jadi ya udahlah, untuk seorang partner kerja silakan Papa cari sahabatnya atau siapapun yang kayaknya lebih ahli. Sementara saya pribadi saya merasa tidak ahli di bidang yang dia jalani ini, tapi dia yakin banget bahwa saya tuh bisa mendampingi dia gitu untuk usaha dia. Nah, bagaimana cara memberikan pengertian secara ini biar dia bahwa biar dia itu ya udah cari partnernya dan yang lain aja gitu. Itu aja sih Mas Erik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa nih. Silakan Mas Erik. Aduh. Ini jawab istri saya aja ya harusnya ya. Boleh. Kan sharing. Iya, ini saya juga makin susah juga nih jawabnya karena sudut cara berpikirnya nih agak beda nih. Mungkin yang bisa benar-benar bisa nge-real jawab ya, ini menurut saya ini istri saya sebenarnya ya. Karena kalau saya jawab ini dari sudut pandang laki-laki ini yang agak mainnya lebih logis itu. Jadi takutnya agak kurang sesuai sih sebenarnya. Tapi saya coba tetap jawab ya Mbak ya. Maaf ya kalau misalkan belum terpuaskan. Jadi memang kalau ya saya memposisikan menjadi misalkan seorang yang ingin mengajak istri saya untuk ayo kita berbisnis bareng gitu loh. Tapi misalnya istri saya secara halus menolak gitu. Memang pasti sih kecewa ya karena tetap kan kita pengennya kan sama. Mungkin menurut saya coba ditelusurin lagi sebenarnya apakah emang benar-benar bisnis ya? Apakah alasan emang benar-benar karena ingin bisnis bersama gitu? Bisa jadi nih ya menurut saya bisa jadi itu hanya alasan. Itu hanya alasan untuk dia bisa lebih dekat dengan pasangannya. Membalikan kayak ini gimana? Sesuatu hal pekerjaan atau sesuatu hal yang ingin bisa dikerjakan bersama-sama. Jadi kalau ngomongin laki-laki atau pria ya, kadang bahasa kita tuh juga agak susah ditebak gitu. Saya juga nggak bisa ngeril ini Ya menurut saya sih itu sih Mbak Dewi ya. Coba kita nggak telan mentah-mentah apa yang dikatakan sama pasangan yang Bu Dewi ini, tapi coba ditelusuri apakah emang benar bisnisnya, apakah yang sebenarnya yang dia inginkan yaitu kerjasama atau komunikasi dengan Bu Dewi ingin lebih intensif gitu.
Nah, jadi nggak harus dengan bisnis kan kalau gitu kan, dengan hal yang lain gitu, dengan aktivitas yang lain, misalkan aktivitas dari hobinya Bu Dewi, misalkan suka masak gitu, ya udah kita coba masak. Jadi nggak langsung to the strike to the point ke bisnis itu omongannya. Nah, itu coba diteliti dulu di situ. Nah, kalau misalnya ternyata oh dia moodnya sudah membaik, oke, nah itu berarti itu hanya alasan aja bahwa dia mau bisnis gitu sih. Kalau saya sih gitu ya. Kadang kita kalau untuk yang cowok-cowok ini biasanya bahasanya juga kadang nggak bisa ditebak sih. Kadang itu hanya alasan untuk dia bisa lebih intens dengan pasangan gitu. Itu sih Iya. menurut ya. Sebenarnya saya sudah tahu, karena justru karena saya sudah tahu persis bisnisnya, dan saya merasa saya tidak lebih berkompeten di sana gitu. Artinya saya yakin ada kok yang lebih dari saya gitu. Saya udahlah di belakang panggungnya dia aja. Saya lebih intinya karena saya takut ketika ada kegagalan atau apapun, takutnya malah jadi berantem. Nah, itu yang saya jaga gitu. Sementara saya ini kan sedang menikmati hubungan saya dengan dia gitu. Berarti sangat menikmati di keluarga ini. Udahlah gitu. Untuk masalah kerja udah jangan dicampur aduk gitu sih. Seperti itu Mas Erik. Sporting. Ya, di semua. Ya, oke. Ya gitu sih Bu Dewi. Ya maaf ya kalau belum bisa ngejawab secara Terima kasih pandangannya. Coba tanya ke temen yang ada yang istrinya yang mungkin support juga ke bisnis atau apa. Itu mungkin lebih clear ya. Bisa ngasih masukan sih. Jadi sejauh ini mantap sih. Udah suaminya berarti sambil kerja juga sambil buka usaha juga ya Mbak ya? Iya. Mantap. Itu salah satu ciri ini kepala rumah tangga yang bertanggung jawab tuh, Man. Oh, itu ya. Tambahan jajannya kan buat nyenengin istrinya juga kan. Amin. Happy lah ya, bahagia ya. Sekaligus partners, sekaligus pasangan hidup. Ya. Baiklah, Bapak, Ibu sekalian. Di sini Bapaknya cuma satu ya, narasumber dan Pak Bugi ya. Alhamdulillah sampai dengan sekarang ada 9 Ibu ya yang masih bertahan. Mungkin sebelum kita tutup, saya mungkin bisa membacakan sedikit kesimpulan pada hari ini dengan tema yang tadi adalah menemukan partner dan pasangan hidup. Jadi di sini salah satunya, kita memang perlu bertanya kepada Allah. Jadi di sini nomor 1 adalah melibatkan Allah dalam setiap kegiatan kita ya. Pernah mungkin mendengarkan satu quotes yang bagus sekali, yaitu selalu kita memperbaiki semangat dalam setiap pergantian waktu, kemudian kita tetap menjaga niat di dalam kebenaran, ketiga menghadirkan Allah dalam setiap gerak langkah kita. Nah, ini udah bagus sekali, jadi semuanya itu kita kembalikan kepada Allah, karena hidup ini emang adalah skenario Dia, bagaimana kita mensikapi setiap apapun yang ada itu adalah yang terbaik. Jadi jangan cepat-cepat kita tidak sabar ya. Dan ketidaksabaran ini memang perlu saling mensupport. Tadi baik itu sebagai partner ataupun pasangan hidup, saling mensupport, saling menguatkan, tidak menyalahkan ataupun tidak menjustis. Nah, bagaimana itu terjadi? Tentunya ada satu ketaatan di sini. Perlu proses. Jadi memang tidak ujuk-ujuk, tidak apa-apa. Terus kita berdoa dan berupaya. Kemudian untuk mencapai demikian perlunya kita ilmu. Nah, ilmu pun kita mohon kepada Allah diberikan ilmu yang bermanfaat ya. Seperti Ibu Puji tadi, kita belum mendapatkan kita sudah bertahun-tahun ya seperti saya ya. Saya seorang dokter gigi memang tidak pernah berbisnis. Jadi pada waktu saya pensiun diajakan bisnis, saya itu bengong. Jadi apa ya? Jadi memang belum ada timbul di sini gitu ya. Nah, itu memang kata itu narasumber kita perlu ilmu untuk itu tentunya kita harus mendapatkan orang-orang yang sukses. Mudah-mudahan dalam proses kita berdoa kita ditemukan dengan orang-orang yang lebih sukses dalam menggali ilmu tersebut. Kemudian bagaimana antara partner dan pasangan? Tentunya berbeda ya tadi ya. Partner sudah kita dapat penjelasan seluas-luasnya dari ini Mas Erik, bahwa memang partner itu sebenarnya lebih buat kita punya teman ya, punya sahabat, punya visi misi yang sama. Tetapi tidak mengurangi juga pasangan hidup itu adalah, jangan lupa pasangan hidup itu adalah memang sudah ditentukan dari Allah. Jadi itulah yang terbaik.
Jadi tidak kujadikan jiwa-jiwa ini berpasangan kecuali untuk menjadikan mereka ketenangan dan penuh kasih sayang. Nah, bagaimana kita bisa tenang? Tentunya salah satu atau keduanya memang mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kita dekat sama Allah, hati insya Allah menjadi tenang ya. Jadi kuncinya itu lagi. Kemudian pada waktu sudah berproses memang harus ada kepekaan di sini ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kok si suaminya tiba-tiba agak ngobrolnya agak jauh sedikit gitu loh, ada jauh sedikit. Ya pelan-pelan lah bagaimana caranya ya. Mungkin ya ditanya, ya salah satu ya sifat keterbukaan lah tadi. Dan memang ini laki-laki emang menjadi pemeran utama untuk menjadikan nyaman di keluarga. Karena dia memang diberikan kelebihan ya daripada wanita. Dan itu memang dia harus punya ilmu lebih banyak lagi tentang akhirat. Karena dengan banyak ilmu akhirat, dia akan memberikan contoh tauladan kepada keluarganya. Kemudian sifat sabar nomor 1 tadi ya, sabar memang tidak ujuk-ujuk, perlu proses, dan tetap dalam kesabaran itu kita tetap berbuat baik. Pada waktu komunikasi kita stuck, tetaplah kita berbuat kebaikan, doa jalan terus, sementara kita berdoa, kita berbuat baik. Insya Allah ada waktunya, kita akan diberi hikmah dan ilmu pada Allah ya. Kemudian tadi libatkan Allah terus ya, dan mungkin cukup sekian kesimpulan dari saya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini dapat memberi manfaat kepada Bapak Ibu semua, dan apa-apa yang telah diberikan pada narasumber dapat kita implementasikan ilmunya dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah, Bapak Ibu semua kita dapat bertemu lagi minggu depan dengan tema yang saya, Bunda Murni Hayati, mohon maaf apabila ada perkataan kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Erik. Terima kasih Terima kasih Bunda Murni, Mas Erik. Kembalikan kepada host. Choice. Terima kasih Mas Erik. Ilmunya banyak banget. Terima kasih Bunda Murni atas penyampaian kesimpulannya, dan terima kasih kepada narasumber kita meluangkan waktunya, Alica sebagai operator. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada penyampaian atau pembuka dan penutupnya kurang menyenangkan, tidak diterima di hati, atau ada yang tadi mau bertanya tapi tidak mendapatkan kesempatan. Mungkin di tahun Jumat yang akan datang bisa mendapatkan kesempatan itu dengan narasumber yang berbeda dan tema yang berbeda. Terima kasih kepada semuanya para peserta talk show. Sampai jumpa di talk show berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Naina. Terima kasih Bunda Murni. Terima kasih Bunda Murni, Mas Erik. Naina, makasih Mbak Licoy. Minta dinyalakan kameranya. Kita berfoto ya. Foto ya. Foto ya. Gimana deh? Buat dokumentasi. Sukses buat Ayu. Boleh dinyalakan kameranya. Ya, 1. Cukup? Cukup. Sudah? Oke. Makasih ya, Imam. Makasih ya. Sama. Semuanya. Terima kasih. Izin live Bunda Murni. Assalamualaikum. Terima kasih. Kita keluar. Terima kasih Mas Eri. Dah. Tip ya. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengadakan ketersediaan sebelum akan mampir ke sebuah apotek di barat
dan kemudian ke-7. Namun obat yang ditanyakan tidak di apotek tersebut. Jadi harus dimulai yang kecil-kecil ya, Erik ya.